Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei kamu. Iya, kamu yang lagi scroll-scroll, nyari tontonan buat nemenin waktu santai kamu. Coba deh berhenti sebentar di sini, karena aku janji cerita yang akan kamu dengar ini beda dari biasanya. Sebelum kita mulai, Bunda doain kamu sehat selalu, hatimu tenang, rezekimu lancar, dan segala yang kamu harapkan segera terwujud. Di sini, kamu nggak cuma sekedar nonton video biasa. Kamu diajak masuk ke dunia cerita yang penuh rasa. Kadang bikin senyum, kadang bikin haru, tapi pasti bikin kamu betah. Jadi, siap? Ambil posisi paling nyaman, rebahan, atau duduk santai. Dan biar aku yang bawa kamu ke dalam kisahnya. Selamat menikmati dan jangan lupa tinggalkan komentar kalau kamu suka. Janda muda asal Taiwan nekat nyusul ke Indonesia demi tukang kebunnya. Pagi itu, matahari belum tinggi ketika Wawan turun dari sepeda motornya yang sudah mulai berkarat di bagian stangnya. Ia menepuk-nepuk celananya, mengibaskan debu, lalu melangkah masuk ke dalam ladang milik Nyonya Mingmei. Udara Taiwan pagi itu terasa segar, dan embun masih menempel di daun-daun selada. Pagi, Wawan. Sapa Mingmei, berdiri dengan tangan dilipat di depan rumah kaca. Pagi, Nyonya. Jawab Wawan sambil tersenyum. Bahasa Mandarinnya tidak sempurna, tapi cukup dimengerti. Mingmei, wanita Tionghoa berumur 42 tahun, mengenakan jaket tipis dan celana kerja. Wajahnya terlihat cerah, matanya bersinar meskipun tidak memakai riasan apapun. Ia adalah pemilik lahan, pertanian dan perusahaan ekspor barang-barang segar, terutama sayur mayur. Meski sudah berumur dan berstatus janda, Mingmei bukan tipe wanita yang suka menyendiri di balik meja. Ia justru lebih sering terlihat di ladang bersama para pekerjanya, dan Wawan adalah salah satu yang paling dekat dengannya. Sejak 2 tahun lalu, Wawan datang dari Indonesia dan mulai bekerja sebagai tukang kebun di tempat itu. Selada siap dipanen minggu ini, kata Wawan sambil memeriksa barisan sayur yang tumbuh rapi. Mingmei mengangguk. Bagus, besok kita mulai. Pagi-pagi ya. Kamu bisa bantu urus bagian sortir juga? Tentu bisa. Hari-hari di ladang berjalan seperti biasa, tapi hubungan mereka tidak lagi biasa. Sejak beberapa bulan terakhir, mereka sering menghabiskan waktu lebih lama bersama. Makan siang di dapur rumah besar Mingmei, naik mobil ke pasar tradisional, atau kadang duduk diam di pinggir ladang sambil minum teh. Tak pernah ada obrolan romantis, tapi ada kehangatan yang berbeda setiap kali mereka bersama. Wawan tahu posisinya, ia hanya pekerja. Tapi ia juga tahu, Mingmei memperlakukannya bukan sekadar karyawan. Ada banyak hal kecil yang membuktikan itu. Seperti ketika Mingmei memasak sendiri makanan kesukaan Wawan. Atau ketika ia meminjamkan jaketnya saat hujan turun, tiba-tiba. Suatu sore, setelah menutup hari dengan menyiram tanaman, Wawan duduk di bawah pohon mangga dekat pagar ladang. Mingmei datang membawa 2 gelas air jahe hangat. Kamu kelihatan capek, kata Mingmei, duduk di sebelahnya. Sedikit, tapi ini capek yang saya suka, jawab Wawan, tersenyum. Kerja di ladang bikin saya tenang. Mingmei memandang ke arah hamparan selada. Aku juga, meski punya banyak urusan di kantor, tapi duduk di sini, rasanya hidup kembali. Beberapa detik mereka diam. Angin sore membawa bau tanah dan daun segar. Lalu Wawan bicara pelan. Nyonya, saya ingin minta izin. Mingmei menoleh. Izin apa? Saya ingin pulang ke Indonesia. Seminggu saja. Ibu saya lagi sakit. Saya mau temani beliau. Wajah Mingmei berubah. Ada jeda dalam napasnya. Tapi ia mengangguk perlahan. Tentu. Kamu anak baik. Temani ibumu. Nanti kabari kalau sudah pesan tiket ya. Wawan tersenyum, lega. Terima kasih Nyonya. Dan, Wawan. Iya, kembali cepat. Ladang ini sepi tanpa kamu. Wawan tidak menjawab. Ia hanya tersenyum. Tapi dalam hatinya ada getaran aneh. Ia tidak tahu, kata-kata Mingmei barusan akan mengubah seluruh hidupnya nanti. Hari-hari pertama, tanpa Wawan, masih bisa ditoleransi Mingmei.
Ia menyibukkan diri dengan kegiatan seperti biasa, mengawasi kebun, memeriksa kualitas selada yang siap panen, dan sesekali meninjau gudang, ekspor. Tapi semuanya terasa kosong. Seperti ada bagian yang hilang dari rutinitasnya. Biasanya, di pagi hari, Wawan sudah berdiri di dekat pintu rumah kaca, memeriksa semprotan air otomatis sambil bersenandung kecil. Kadang lagu dangdut, kadang lagu lama Indonesia yang Ming Mei tak mengerti liriknya. Ia hanya tertawa melihat pria muda itu menari sendiri di sela deretan selada. Sekarang, tak ada lagi yang bersenandung, hanya suara semprotan air dan dengung mesin. Hari ketiga, Ming Mei mulai melamun. Ia duduk di kursi rotan dekat ladang, memandangi tanah yang baru dibajak. Hatinya terasa ganjil. Dulu ia pikir, Wawan hanya pegawai yang bisa diandalkan. Rajin, jujur, dan murah senyum. Tapi lama-lama, kehadiran pria itu memberi warna yang tidak pernah ia sadari. Kehangatan yang berbeda dari siapapun yang pernah ada di hidupnya. Wawan tidak seperti kebanyakan pria yang pernah Ming Mei kenal. Ia tidak banyak bicara, tapi selalu tahu kapan harus mendengarkan. Ia tidak pernah memuji berlebihan, tapi selalu sigap membantu bahkan untuk hal kecil seperti membawakan ember air atau mencarikan daun selada terbaik untuk makan siang. Hari kelima, Ming Mei mulai kehilangan nafsu makan. Makanan yang biasanya ia nikmati sendiri atau bersama staf rumah tangganya sekarang hanya terasa hambar. Ia duduk lama di dapur, memegang ponselnya. Ada keinginan besar untuk menelpon Wawan, sekadar menanyakan kabar. Tapi ia takut terlihat lemah. Dia hanya libur. Hanya seminggu, gumam Ming Mei, meyakinkan diri sendiri. Namun, ketika seminggu berlalu, dan Wawan mengirim pesan bahwa ia ingin memperpanjang liburnya menjadi sebulan, hati Ming Mei seperti dicubit pelan tapi tajam. Ia membaca pesan itu berkali-kali. Wawan menulis dengan sopan. "Maaf Bu Ming Mei, ibu saya ingin saya temani lebih lama. Beliau belum sehat benar. Saya mohon izin untuk perpanjangan libur sampai 1 bulan jika tidak mengganggu." Ia tidak bisa marah. Bahkan tak ada alasan logis untuk kecewa. Tapi tetap saja, rasa kesepian itu menempel erat di dadanya. Ia berjalan ke kamar, membuka lemari tempat Wawan biasa menyimpan perlengkapan kebun, dan hanya menemukan sarung tangan yang terselip di sudut. Ia memegang benda itu lama, seperti sedang mencari jejak aroma yang tertinggal. Hari ke-10, Ming Mei mulai bicara sendiri. Kalau dia tidak kembali, siapa yang akan bantu panen minggu depan? Kalau dia tetap di sana, aku harus rekrut orang baru. Tapi, kenapa pikiranku malah ke situ? Ia mulai sering melamun, berdiri terlalu lama di tengah kebun, menatap kosong kehamparan hijau selada. Bahkan beberapa staf memperhatikan perubahan sikapnya. Salah satu dari mereka, Aileen, bertanya pelan, "Bu Ming Mei, Anda baik-baik saja?" "Baik," jawabnya pendek. Tapi di dalam hatinya, ia tahu ia tidak baik-baik saja. Ia merasa aneh. Bukan karena ditinggal pekerja, tapi karena tidak tahu harus melakukan apa tanpa kehadiran Wawan. Malam harinya, ia menatap layar ponsel lagi. Akunnya masih terbuka di percakapan dengan Wawan. Ia mengetik pesan, "Apa ibumu sudah membaik? Di sini ladang mulai berbunga. Kamu ketinggalan panen yang bagus." Lalu ia hapus pesan itu sebelum dikirim. Beberapa menit kemudian ia kembali mengetik, "Kalau kamu kembali bulan depan, aku akan buatkan sup selada kesukaanmu." Lagi-lagi, ia hapus. Ia meletakkan ponsel di atas meja, menatap langit-langit kamarnya, dadanya sesak. Ia bukan gadis remaja. Ia sudah hidup cukup lama untuk tahu kapan rasa rindu itu bukan sekadar kangen pada pegawai. Ia merindukan tawa Wawan. Merindukan caranya memanggil Bu dengan logat Jawa yang lucu. Merindukan obrolan ringan tentang kampung halaman Wawan di Indonesia, tentang sawah, sungai, dan makanan ibunya yang katanya paling enak sedunia. Hari ke-14, Ming Mei membuat keputusan yang tidak masuk akal bagi dirinya sendiri. Ia duduk di depan laptop, membuka situs tiket penerbangan,
dan mulai memesan perjalanan ke Indonesia. Tanpa memberitahu siapapun, bahkan anak-anaknya. Ia hanya mengirim pesan singkat ke Wawan. "Tunggu saya. Saya ingin lihat kebun di kampungmu." Lalu ia tutup laptop dan bersandar. Dadanya berdebar seperti anak sekolah yang hendak kabur dari rumah. Ia tidak tahu apa yang ia kejar di negeri asing itu. Tapi yang ia tahu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar ingin mengejar seseorang. Bukan karena perlu, bukan karena bisnis, tapi karena ingin, karena rindu yang tak bisa diusir. Dan karena mungkin, ia mulai jatuh cinta. Pagi itu, Wawan sedang duduk di serambi rumah bersama ibunya. Rumah mereka sederhana, berdinding papan, kayu dan beratap seng, tapi bersih dan rapi. Suara ayam berkokok masih terdengar dari belakang rumah, bercampur dengan desir angin dari sawah yang membentang tak jauh dari sana. Ibunya, Bu Lastri, sibuk mengupas jagung sambil sesekali melirik anak semata wayangnya. "Wan, kamu kok diam aja dari tadi?" tanya Bu Lastri pelan. "Enggak, Bu. Lagi mikir aja," jawab Wawan sambil menatap jalan setapak di depan rumah. Sejak ia minta tambahan waktu libur, perasaannya justru makin campur aduk. Satu sisi, ia senang bisa menemani ibunya yang mulai lemah karena usia. Tapi di sisi lain, pikirannya sering melayang ke Taiwan, ke ladang selada, ke rumah besar dengan dapur bersih mengkilap, dan tentu saja, ke Mingmei. Ia mencoba mengusir bayangan itu. Lagi pula, siapa dia? Hanya tukang kebun. Sementara Mingmei, pemilik ladang, pemilik perusahaan. Dunia mereka beda jauh. Tapi entah kenapa, kerinduan itu tumbuh pelan-pelan dan makin dalam setiap harinya. Saat itulah suara sepeda motor tua terdengar dari kejauhan. Tak lama kemudian, tetangga mereka, Pak Gimin, datang terburu-buru. "Wan, kamu kedatangan tamu dari kota. Dari luar negeri malah," katanya sambil menunjuk ke arah jalan besar. Wawan berdiri, keningnya berkerut. "Loh, siapa, Pak?" tanyanya. Pak Gimin mengangkat bahu. Katanya cewek, cantik, kulit putih, naik mobil sewaan dari bandara. "Dia nanya rumah kamu. Aku tunjukin aja." Belum sempat Wawan bereaksi, suara mobil berhenti di depan rumah. Pintu mobil terbuka. Dan di sana, berdiri seseorang yang tak pernah ia duga akan datang sejauh ini. Mingmei. Dengan blus lengan panjang, celana kain longgar, dan topi lebar yang membuatnya tampak seperti wisatawan asing, Mingmei berdiri canggung di depan rumah kayu kecil itu. "Wawan," katanya pelan. Suaranya hampir tak terdengar karena campur aduk antara gugup dan lega. Wawan melongo. Ia bahkan lupa bagaimana caranya bicara untuk beberapa detik. "Bu Mingmei?" katanya akhirnya, dengan suara bergetar. Mingmei mengangguk. "Boleh saya duduk?" Wawan buru-buru mendekat. Tentu. Ayo masuk, ini rumah saya." Bu Lastri hanya bisa memandangi tamu asing itu dengan tatapan bingung. Tapi ia tetap menyambut dengan sopan, menawarkan segelas teh manis dan duduk di sebelah Mingmei. Di ruang tamu sederhana itu, ketiganya duduk dalam diam beberapa saat. Wawan masih tak percaya Mingmei benar-benar datang. Saya merasa sepi di Taiwan. Ladangnya tetap hijau, seladanya tetap tumbuh, tapi rasanya beda, ucap Mingmei akhirnya, memecah hening. Wawan menunduk. Hatinya bergetar mendengar kalimat itu. Saya tidak tahu kenapa, tapi saya merasa saya ingin lihat kamu, lihat tempat kamu berasal, lihat ibumu. Mingmei melirik Bu Lastri yang tersenyum kecil. "Ibu, ini Bu Mingmei, bos Wawan di Taiwan," kata Wawan canggung. "Oalah, jadi jenengan yang sering dibicarakan anak saya," ucap Bu Lastri ramah. "Sampun, monggo istirahat. Perjalanan jauh pasti capek." Hari itu berlalu cepat. Mingmei mengenal dapur sederhana Bu Lastri. Ia mencicipi nasi liwet dan sambal terasi yang membuat matanya berkaca-kaca. Bukan karena pedas, tapi karena kehangatan rumah yang begitu nyata. Ia melihat Wawan tak hanya sebagai pekerja keras, tapi sebagai anak yang berbakti,
Sosok yang sabar membantu ibunya menyiapkan air, memijat kaki, bahkan menyapu halaman kecil depan rumah. Malam harinya, setelah makan malam, Ming Mei dan Bu Lastri duduk di beranda. Wawan sedang membersihkan piring di dapur. "Mbak Ming Mei," kata Bu Lastri pelan. "Maaf saya tanya langsung. Kenapa jauh-jauh ke sini?" Ming Mei menatap langit gelap sebentar. Lalu ia menoleh ke wanita tua itu dan menjawab jujur. "Karena saya kangen anak ibu." Bu Lastri mengangguk. Tidak terkejut. Insting seorang ibu tak bisa dibohongi. Anak saya itu sederhana orangnya, tapi hatinya dalam. Kalau Mbak Ming Mei serius, jangan setengah hati. Ming Mei menarik napas panjang. Saya tidak tahu ini akan dibalas atau tidak, tapi saya tahu perasaan saya ini tidak bisa disimpan lama-lama. Saya menyayangi Wawan, Bu. Mungkin lebih dari itu. Di balik dinding dapur, Wawan berhenti menggosok piring. Telinganya menangkap setiap kata. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa dunia tiba-tiba sunyi. Hanya suara jantungnya sendiri yang terdengar keras. Di luar, Ming Mei dan Bu Lastri masih berbincang. Tapi di dalam hatinya, Wawan tahu malam ini bukan malam biasa. Ini malam di mana hidupnya berubah arah. Perlahan tapi pasti. Dan ia tidak tahu harus takut atau bahagia. Pagi itu, Wawan terbangun lebih awal dari biasanya. Ia berdiri di depan, cermin kecil yang tergantung di dinding kamarnya, menyisir rambut dengan jari. Udara kampung masih sejuk dan suara burung bersahut-sahutan di luar. Tapi jantungnya berdetak lebih kencang dari hari-hari sebelumnya. Bayangan Ming Mei semalam tak lepas dari pikirannya. Ia tahu, kata-kata Ming Mei kepada ibunya bukan sekadar basa-basi tamu asing. Itu pengakuan jujur. Dan malam itu, Wawan tak bisa tidur nyenyak. Di dapur, Bu Lastri sudah menjerang air. Aroma daun pandan dan beras yang dimasak memenuhi ruangan. Ming Mei duduk di bangku panjang. Rambutnya dikuncir sederhana, mengenakan baju santai yang dipinjam dari tetangga karena koper pakaiannya masih di mobil sewaan. Meski sederhana, penampilannya tetap anggun, tapi wajahnya tampak ragu. "Selamat pagi, Wawan," ucapnya saat melihat Wawan masuk ke dapur. "Pagi, Bu Ming Mei," balas Wawan pelan. Ia lalu membantu ibunya memotong daun singkong. Mereka bertiga sarapan di lantai beralas tikar. Sambil makan, mereka saling tukar cerita tentang masa kecil Wawan, tentang kampung ini, dan tentang ladang selada di Taiwan yang katanya saat ini sedikit berantakan tanpa Wawan. Namun, suasana perlahan berubah lebih serius ketika Bu Lastri pamit keluar untuk ke rumah tetangga. Tinggal mereka berdua di dalam rumah. Ming Mei duduk bersandar di tiang kayu rumah, memandangi Wawan yang sedang membereskan sisa sarapan. Setelah beberapa detik hening, ia bicara. "Wawan," katanya pelan. Wawan berhenti. "Iya? Apa kamu pikir aku gila? Datang ke sini, ke kampungmu, tanpa bilang dulu. Hanya untuk menemuimu." Wawan tak langsung menjawab. Ia tahu ini bukan pertanyaan yang butuh logika. Ini soal perasaan, soal keberanian. Ia duduk di depannya, menatap langsung ke mata Ming Mei. "Jujur, saya kaget. Tapi saya juga senang. Sekaligus bingung," katanya akhirnya. Ming Mei tersenyum. Senyum canggung, bukan senyum bisnis seperti biasanya. "Aku hidup cukup lama. 2 anakku sudah menikah, sudah punya keluarga sendiri. Aku tidak kekurangan apapun secara materi. Tapi saat kamu pergi dari Taiwan, rasanya ada yang hilang. Hari-hari yang biasanya ringan jadi berat." Wawan menunduk. Ia ingin berkata sesuatu, tapi takut salah ucap. "Aku suka kamu, Wawan," lanjut Ming Mei. "Bukan karena kamu kerja rajin atau bisa bercocok tanam, tapi karena kamu tulus. Di dunia usahaku yang keras, aku jarang ketemu orang sepertimu. Kamu perhatian, jujur, sederhana, dan itu menenangkan." Wawan masih diam. "Aku tahu ini tidak biasa. Aku lebih tua dari kamu. Aku dari negara lain. Aku punya masa lalu. Tapi perasaan ini nyata," kata Ming Mei dengan suara yang hampir gemetar, "dan aku siap berubah. Kalau kamu mau, kalau ibumu setuju, aku rela masuk Islam,
dan memulai hidup baru bersamamu." Kata-kata itu menampar hati Wawan seperti angin kencang. Ia tak menyangka Ming Mei akan sampai sejauh ini. Perempuan mandiri, bos dari banyak karyawan, pemilik ladang dan perusahaan ekspor, kini duduk di rumah kayu sempit, menyatakan cinta dan kesediaan berubah demi bisa bersamanya. "Tapi, Bu Ming Mei, ini bukan keputusan kecil," ujar Wawan hati-hati. "Agama bukan sekadar formalitas, dan menikah bukan soal suka saja. Ini tanggung jawab besar." Ming Mei mengangguk. "Aku tahu. Karena itu aku serius. Aku tidak sedang coba-coba." Wawan memejamkan mata sejenak. Ia bisa saja menolak demi tidak menambah masalah, tapi hatinya tak bisa bohong. Ia juga menyukai Ming Mei, meski selama ini ia simpan rapat. Sosok Ming Mei yang tegas tapi lembut, pintar tapi rendah hati, membuatnya luluh sejak lama. Tapi ia takut hubungan seperti ini hanya akan membuat Ming Mei rugi, terutama di mata orang lain. "Saya butuh waktu, Bu Ming Mei," katanya akhirnya. "Saya harus bicara baik-baik dengan ibu. Dan pastikan semua ini bukan karena kasihan atau rasa kesepian sesaat." Ming Mei mengangguk pelan. "Saya akan tunggu." Hari itu, mereka berjalan menyusuri pematang sawah di belakang rumah. Wawan mengenalkan pohon pisang, suara burung perkutut, dan cerita masa kecilnya yang lucu. Ming Mei mendengarkan, sesekali tertawa. Di mata warga kampung, mereka tampak seperti tamu dan pemandu, tapi di hati mereka, percakapan itu mengukir masa depan. Malamnya, Bu Lastri mendekati Wawan di dapur. "Wan," katanya lembut, "kalau kamu bahagia, ibu ikut bahagia. Ibu sudah tua. Yang ibu harap hanya satu. Kamu punya hidup yang damai, punya istri yang bisa nerima kamu dan bisa kamu jaga." Wawan mengangguk pelan. Ia tak perlu kata-kata panjang untuk menjawab. Hatinya mulai mantap. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Wawan memandang bintang-bintang dengan senyum kecil. Seolah alam ikut tahu, hidupnya tidak akan sama lagi mulai hari esok. Pagi itu, udara di kampung mulai menghangat, dan kabut tipis masih menggantung di antara pohon-pohon bambu. Wawan duduk di serambi rumah, memandangi jalan kecil yang membelah pematang sawah. Di tangannya ada secangkir teh manis, dan di dalam dadanya ada keputusan besar yang sudah matang semalaman. Ming Mei baru saja selesai mandi, mengenakan daster sederhana warna biru muda, pinjaman dari tetangga sebelah. Ia duduk di bangku panjang, dekat pintu, masih mengeringkan rambutnya dengan handuk kecil. Matanya menatap Wawan dengan cemas, walau ia berusaha tersenyum. "Ibu sudah bicara panjang tadi malam," kata Wawan pelan. Ming Mei meneguk air putih, tak menjawab. Ia menunggu. Ibu bilang, selama aku bahagia dan bisa bertanggung jawab, dia tidak akan menghalangi. Bahkan, beliau siap ikut ke Taiwan kalau aku memutuskan ikut denganmu. Wajah Ming Mei berubah, terang. Seperti langit habis hujan. "Aku juga sudah berpikir panjang, Bu Ming Mei," lanjut Wawan. "Kita beda usia, beda negara, beda latar belakang. Tapi aku juga enggak bisa bohong. Aku nyaman bersamamu. Aku suka cara kamu bicara, cara kamu memperlakukan orang, dan ketulusanmu waktu datang ke sini." Ming Mei menggigit bibirnya, menahan haru. Ia memegang ujung handuknya dengan tangan gemetar. "Kalau kamu yakin, kalau kamu sungguh-sungguh ingin masuk Islam bukan karena aku, tapi karena kamu benar-benar siap memulai hidup baru, maka aku siap menua bersamamu." Ming Mei menutup wajahnya dengan tangan. Tangisnya pelan, tapi jujur. Ia bukan lagi bos di ladang selada, bukan lagi pemilik perusahaan ekspor, tapi seorang perempuan yang akhirnya menemukan seseorang yang bisa membuatnya merasa cukup, merasa dihargai. Hari-hari berikutnya mereka habiskan di kampung. Wawan menemani Ming Mei mengenal lebih dalam tentang Islam. Ia mempertemukannya dengan ustaz kampung yang sederhana, tapi sabar menjelaskan. Tak ada paksaan, tak ada tekanan. Ming Mei belajar, perlahan, dengan hati terbuka. Ia mulai ikut salat maghrib di rumah Bu Lastri, ikut puasa sunnah meski tubuhnya lemas di awal, dan belajar membaca beberapa kalimat doa harian. Setiap malam,
Bu Lastri duduk bersama mereka di dapur, bercerita tentang kehidupan, tentang tanggung jawab dalam rumah tangga, tentang makna pernikahan dalam Islam. Ming Mei mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Ia bukan lagi orang asing dalam keluarga kecil itu. Beberapa minggu kemudian, setelah proses yang tenang dan khidmat, Ming Mei mengucapkan 2 kalimat syahadat di masjid kampung. Wawan ada di sampingnya, memegang tangannya erat. Bu Lastri menangis, pelan di sudut ruangan. Namanya sekarang jadi Siti Ming Mei, kata Pak Ustadz sambil tersenyum. Orang-orang kampung menyambutnya dengan tangan terbuka. Mereka membawakan makanan, buah-buahan, bahkan ada yang mengantarkan kain batik untuk hadiah. Suasana seperti lebaran, tapi lebih hangat. Beberapa hari setelah itu, Wawan dan Ming Mei menikah secara sederhana. Akad dilakukan di rumah Bu Lastri, disaksikan oleh warga sekitar. Tidak ada pelaminan, tidak ada dekorasi besar. Hanya tikar, nasi liwet, dan kebahagiaan yang tulus. Bu Lastri tersenyum lebar sepanjang hari, meski matanya sembab karena haru. Seminggu setelah menikah, mereka bertiga bersiap kembali ke Taiwan. Bu Lastri dibantu tetangga mengepak barang-barang yang perlu dibawa. Beberapa pakaian, obat-obatan, buku Yasin, dan foto almarhum suami yang tak pernah lepas dari meja di ruang tengah. Wawan memeluk teman-temannya yang sejak kecil jadi sahabat. Mereka bercanda, tertawa, lalu berpisah dengan pelukan panjang. Ming Mei juga pamit kepada para tetangga yang sudah ia anggap seperti saudara. Tak sedikit yang meneteskan air mata saat mengantar mereka ke bandara. Perjalanan ke Taiwan terasa seperti awal baru. Bukan lagi perjalanan kerja bagi Wawan, tapi perjalanan pulang ke rumah baru yang sudah ia miliki bersama istri dan ibunya. Setibanya di Taiwan, rumah Ming Mei yang dulu terasa terlalu besar dan sepi, kini terasa lebih hidup. Bu Lastri disambut hangat oleh para pekerja ladang, meski mereka sempat terkejut melihat perempuan tua berkerudung itu. Tapi dalam waktu singkat, mereka akrab, bahkan sering memasak bersama di dapur belakang. Wawan langsung turun tangan mengatur ulang ladang yang sempat terbengkalai. Ia mulai dari yang ia tahu, selada. Ia bawa sistem tanam baru yang ia pelajari dari petani-petani di kampungnya. Para pekerja mengikuti arahannya. Ming Mei tak lagi jadi bos sendirian. Kini ada Wawan yang memimpin dengan tenang, telaten, dan tegas. Di saat diperlukan, bisnis ekspor juga mulai berjalan lebih rapi. Wawan membenahi sistem pencatatan, memperbaiki relasi dengan mitra pengiriman, dan mulai merancang perluasan jaringan ke negara-negara Asia Tenggara. Bu Lastri kadang ikut membantu mengemas sayuran. Ming Mei, ia lebih banyak di rumah, menyiapkan makanan, menemani ibunya Wawan bercengkerama, dan sesekali ikut Wawan ke ladang saat rindu tanah. Di malam hari, mereka bertiga makan di meja panjang. Tidak ada yang mewah, tapi penuh canda, cerita, dan kehangatan. Sebuah keluarga yang terbentuk bukan karena kesamaan, tapi karena saling menerima. Dan di hari-hari itulah, hidup Wawan berubah. Dari seorang tukang kebun sederhana, kini ia memimpin sebuah usaha besar. Dari anak kampung, kini ia punya keluarga lintas budaya yang utuh. Tapi Wawan tahu, semua ini bukan keberuntungan. Semua ini adalah hasil dari keberanian. Berani jujur, berani memilih, dan berani memulai sesuatu yang tidak biasa. Musim panas di Taiwan tahun itu terasa lebih kering dari biasanya. Ladang selada mulai menunjukkan tanda-tanda stres. Daunnya yang biasanya hijau segar, tampak menguning dan layu di beberapa petak. Wawan bangun lebih pagi dari biasanya. Ia berjalan menyusuri lahan yang baru seminggu lalu terlihat subur. Matanya tajam mengamati, tangannya menyentuh tanah yang mulai keras. Dia tahu ada yang tidak beres. Pagi itu, ia memanggil seluruh pekerja ke gudang alat. Ming Mei duduk di kursi belakang sambil membawa buku catatan. Bu Lastri ikut duduk di sudut ruangan, memantau tanpa bicara banyak. Curah hujan rendah beberapa minggu ini. Jelas Wawan sambil menunjuk grafik yang ia buat di kertas karton. Sistem irigasi kita harus ditingkatkan. Kalau tidak, kita bisa kehilangan setengah panen bulan depan. Para pekerja mendengarkan serius. Beberapa mengangguk,
Beberapa lainnya saling pandang. Ming Mei membuka catatannya. Kita bisa pakai dana cadangan, tapi harus cermat. Fokuskan ke ladang selada dulu, baru sayur lainnya. Wawan mengangguk. Ia memang kagum dengan insting bisnis. Ming Mei, meskipun kini lebih sering di rumah, tapi perhitungannya masih tajam. Mereka akhirnya menyusun rencana perbaikan irigasi sederhana dengan pipa paralon dan mesin penyemprot. Pekerja dibagi dalam tim, dan dalam waktu 2 hari, mereka mulai kerja lembur. Namun, bukan hanya ladang yang diuji. Di dalam rumah, konflik kecil mulai muncul. Suatu sore, Wawan pulang dalam keadaan lelah dan penuh lumpur. Ia masuk rumah lewat pintu dapur dan langsung duduk di bangku kayu. Bu Lastri menyuguhkan teh panas, sementara Ming Mei terlihat diam. "Kenapa, Mei?" tanya Wawan sambil mengelap wajah dengan handuk. Ming Mei menatapnya sebentar. "Kamu tahu nggak kalau kamu mulai lupa waktu? Sudah 2 malam kamu makan sendiri. 2 hari kamu lupa tanya kabar anak kita." Wawan terdiam. Ia memang terlalu fokus di ladang. Lupa bahwa ada rumah yang juga harus ia urus. Sejak menikah, ia belum terbiasa membagi waktu sebagai suami, anak, dan pemimpin usaha. "Maaf," jawab Wawan. Aku nggak niat nyuekin kamu atau ibu. Aku cuman panik, Mei. Kalau panen gagal, gaji pekerja bisa telat, aku nggak mau kita jalan mundur." Ming Mei menghela napas panjang. "Aku ngerti, tapi kamu juga harus ingat, kita keluarga. Kita harus jalan bareng, bukan sendiri-sendiri." Pembicaraan itu selesai tanpa drama, tapi malamnya, Wawan duduk lebih lama di ruang keluarga. Ia mengobrol dengan ibunya, mengajak Ming Mei bermain kartu, dan makan malam bersama. Ia sadar, rumah tangga bukan sekadar tinggal serumah, tapi juga membangun keseimbangan. Sementara itu, perbaikan di ladang mulai membuahkan hasil. Sistem irigasi baru membuat daun selada kembali segar. Panen bulan itu tetap bisa dilakukan, walau hasilnya belum maksimal. Tapi cukup untuk menjaga semangat para pekerja. Di tengah semua kesibukan itu, kabar tak terduga datang dari salah satu pelanggan ekspor mereka di Malaysia. Kontainer berisi selada dan sawi ditahan di pelabuhan karena kesalahan dokumen. Nilainya ratusan juta rupiah. Jika tidak segera ditangani, semua bisa membusuk dalam hitungan hari. Ming Mei panik. Ini bukan pertama kali masalah dokumen terjadi, tapi biasanya bisa diselesaikan cepat. Kali ini, pejabat bea cukai di sana meminta tambahan sertifikat yang belum mereka punya. Wawan langsung mengambil alih. Ia menghubungi pihak ekspedisi, berbicara dengan staf di Malaysia, dan mencari celah agar kontainer bisa segera diproses. Ia bahkan menghubungi kenalannya di Asosiasi Eksportir Taiwan untuk minta bantuan. Selama 2 hari, Wawan hampir tidak tidur. Ia berpindah dari kantor ke rumah, lalu ke gudang, sambil terus menelepon. Ming Mei ikut membantu menelusuri dokumen-dokumen lama. Di dapur, Bu Lastri tak henti menyiapkan makanan dan mengingatkan mereka untuk tetap tenang. Akhirnya, di hari ketiga, sertifikat yang diminta berhasil dikirim lewat jalur cepat. Kontainer dibuka, barang diperiksa, dan selada yang masih segar langsung dikirim ke pasar. Itu adalah kemenangan kecil, tapi penting. Setelah semua reda, malam itu Wawan dan Ming Mei duduk di teras. Hujan mulai turun ringan. Suara air di atap seperti musik yang menenangkan. "Ini baru awal," kata Wawan. "Kalau ladang makin luas dan pasar makin banyak, tantangannya juga makin besar." Ming Mei menatapnya. "Tapi sekarang aku tahu, kita bisa hadapi semuanya. Asal bareng-bareng." Wawan menggenggam tangannya. "Bareng-bareng, ya." Di kamar belakang, Bu Lastri tersenyum sambil menatap foto lama almarhum suaminya. Ia tahu, anaknya sudah menjadi pria dewasa. Bukan hanya pekerja keras, tapi juga kepala keluarga yang bisa diandalkan. Dan di ladang yang baru saja disiram hujan, daun-daun selada terlihat semakin segar. Sebuah pertanda bahwa hidup terus tumbuh, dengan kerja keras, cinta, dan keberanian untuk berubah. 2 tahun setelah mereka menikah, rumah besar di pinggir ladang selada itu tidak lagi sepi. Hari itu, udara pagi di Taiwan begitu cerah. Burung gereja beterbangan di atas kebun, dan para pekerja mulai sibuk dengan cangkul dan keranjang.
Tapi pagi itu berbeda. Tidak ada suara Wawan yang biasanya memberi arahan dari kebun. Tidak ada pula suara langkah Ming Mei memeriksa gudang penyimpanan. Semuanya karena satu hal, Ming Mei sedang berada di rumah sakit. Hari ini, anak pertama mereka akan lahir. Wawan mondar-mandir di ruang tunggu. Tangannya terus menggenggam tas berisi pakaian bayi. Wajahnya tegang. Bu Lastri duduk tak jauh dari situ, tenang, sesekali berzikir sambil memperhatikan jam dinding. Suasana rumah sakit itu terasa dingin. Tidak ada yang bisa benar-benar membuat Wawan tenang sebelum suara tangis bayi itu terdengar. Beberapa jam kemudian, seorang perawat keluar dari ruang bersalin. "Pak Wawan?" Wawan langsung berdiri. "Iya, saya. Selamat." Istrinya melahirkan dengan selamat. Anak pertamanya laki-laki. Wawan menutup mulutnya, tidak percaya. Seperti mimpi. Ia mengangguk, lalu berjalan pelan ke dalam ruang bersalin. Di sana, Ming Mei tampak kelelahan. Wajahnya pucat, tapi senyum di bibirnya tidak bisa disembunyikan. "Dia, anak kita?" bisik Ming Mei, matanya berkaca-kaca. Wawan mendekat, melihat bayi kecil itu terbaring di ranjang bayi transparan. Kulitnya kemerahan, matanya tertutup rapat, dan tangan mungilnya menggenggam udara. "Terima kasih, Mei," kata Wawan. "Kamu luar biasa." Beberapa hari kemudian, mereka pulang ke rumah. Bukan ke rumah sakit bersalin mewah atau apartemen elit, tapi ke rumah yang mereka bangun bersama di dekat ladang, dengan tembok bercat putih dan jendela besar menghadap kebun. Rumah itu kini punya suara baru. Tangis bayi yang memecah pagi, siang, dan malam. Wawan, yang dulunya hanya memikirkan panen, kini sibuk mengganti popok dan memanaskan susu. Ia belajar cepat. Ming Mei, meskipun sudah berumur 44 tahun, tetap sabar dan penuh kasih. Ia tidak pernah mengeluh meski harus bangun tengah malam. Bu Lastri ikut membantu. Ia membuatkan jamu untuk memperkuat tubuh Ming Mei dan menyanyikan lagu Jawa pelan-pelan untuk menidurkan cucunya. Hari-hari berlalu dengan cepat. Wawan dan Ming Mei memberi nama anak itu Yusuf. Nama sederhana tapi penuh harapan. Mereka ingin Yusuf tumbuh seperti kisah Nabi Yusuf, tampan, cerdas, dan sabar menghadapi ujian hidup. Satu hari, saat Yusuf berusia 3 bulan, Wawan menggendongnya sambil berdiri di tepi ladang. Ia menunjukkan barisan selada hijau segar pada anaknya. "Lihat, nak, ini ladang tempat ayah belajar tentang hidup, tentang kerja keras, tentang sabar." Ming Mei mendekat, membawa termos berisi air hangat. "Kamu ngomong apa ke Yusuf?" Wawan tertawa kecil. "Nggak tahu, kayaknya dia belum ngerti. Tapi nggak apa-apa ya, biar dia kenal dari kecil." Ming Mei mengangguk. "Kamu berubah, Wan. Dulu kamu hanya mikir kerja. Sekarang kamu mikir rumah, anak, keluarga." Wawan menatap istrinya. "Karena kamu ngajarin aku caranya. Hidup itu bukan cuma soal hasil panen, Mei, tapi juga siapa yang kita ajak makan malam. Siapa yang kita peluk sebelum tidur." Hari demi hari, Yusuf tumbuh cepat. Tawa pertamanya jadi musik paling indah di rumah itu. Bahkan para pekerja kebun pun sering mampir ke rumah hanya untuk melihat si kecil tertawa atau bergumam tidak jelas. Wawan mulai sering membawa Yusuf ke gudang, menunjukkan truk-truk ekspor dan kontainer besar. Sementara itu, Ming Mei perlahan kembali ikut mengurus bisnis. Tidak seperti dulu yang turun langsung ke ladang, sekarang ia lebih sering mengatur strategi ekspansi. Ia banyak berdiskusi dengan Wawan tentang membuka pasar baru ke Korea Selatan dan Jepang. "Tapi aku nggak mau kita terlalu besar dulu, Mei," kata Wawan. "Aku lebih nyaman begini. Usaha cukup, rumah tenang, anak sehat." Ming Mei tidak membantah. Ia paham, Wawan memang bukan tipe ambisius. Tapi justru itu yang membuat bisnis mereka stabil. Tidak terlalu cepat, tapi juga tidak goyah. Satu sore, saat matahari mulai tenggelam dan ladang selada diterpa cahaya oranye keemasan, Bu Lastri duduk di bangku kayu di beranda rumah sambil memangku Yusuf. "Kamu tahu, nak," katanya pelan, "dulu ayahmu kerja keras dari nol. Sekarang kamu tinggal di rumah yang tenang, makan dari ladang sendiri.
Tapi jangan lupakan asalmu. Jangan malu jadi anak petani, anak tukang kebun. Karena itu yang bikin kamu kuat. Yusuf menggenggam jari neneknya, seperti mengerti apa yang dibisikkan. Dan begitu malam datang, di bawah langit Taiwan yang bersih, keluarga kecil itu makan malam bersama. Tidak ada meja panjang atau lilin mahal. Hanya semangkuk sayur bening, nasi hangat, dan tawa sederhana. Itulah bahagia. Udara pagi di Taiwan mulai terasa hangat. Matahari baru saja muncul di balik bukit, menerangi hamparan ladang selada yang hijau mengkilap. Suara burung bersahut-sahutan di antara deretan tanaman yang rapi. Suasana di sekitar rumah besar Ming Mei tetap sama, tenang dan damai. Tapi di dalam rumah, situasi mulai berubah. Wawan duduk di ruang kerja, dikelilingi tumpukan dokumen dan layar komputer yang menampilkan grafik penjualan serta laporan keuangan. Ming Mei masuk membawa secangkir teh hangat, meletakkannya di meja sambil memandang suaminya dengan cemas. "Wawan, kamu sudah semalaman begadang lagi?" tanya Ming Mei pelan. Wawan menghela napas panjang. "Iya, Mei. Ada yang harus aku pikirkan serius." Ming Mei duduk di sampingnya. "Apa masalahnya?" Wawan mengangkat sebuah surat resmi dari meja. "Ini dari perusahaan ekspor besar di Jepang. Mereka tertarik kerjasama dengan kita. Mereka ingin beli sayur selada dalam jumlah besar. Dan mereka siap investasi supaya produksi kita bisa lebih besar dan lebih cepat." Ming Mei tersenyum kecil. "Itu kabar bagus, kan?" "Ya, bagus. Tapi ada syaratnya. Mereka ingin ikut mengatur sebagian bisnis kita, bahkan minta sebagian saham. Artinya, kita harus berbagi kendali." Ming Mei merenung. "Berarti kita nggak bisa bebas ngatur usaha kita seperti sekarang." Wawan menunduk, kemudian menatap istrinya. "Ini yang buat aku berat, Mei. Kalau terima, bisnis kita bisa berkembang pesat. Tapi aku takut kehilangan apa yang sudah kita bangun dengan susah payah." Ming Mei menggenggam tangan Wawan. "Aku tahu kamu nggak suka berubah drastis, tapi ini kesempatan besar. Kita bisa bawa perusahaan ke level berikutnya. Dan yang penting, untuk masa depan Yusuf dan anak-anak kita nanti." Wawan mengangguk pelan. "Aku juga mikir tentang itu. Tapi aku nggak mau usaha kita jadi cuma project buat mereka. Kita harus tetap punya kendali. Kalau begitu, kita harus buat kesepakatan yang menguntungkan tanpa harus kehilangan jati diri kita," kata Ming Mei optimis. Hari-hari berikutnya, Wawan dan Ming Mei sibuk menyiapkan segala persiapan. Mereka berdiskusi dengan konsultan bisnis dan pengacara untuk memahami semua risiko dan keuntungan yang bakal mereka terima. Wawan juga berbicara dengan para pekerja di ladang, memastikan mereka tidak kehilangan pekerjaan dan tetap diperhatikan. Sementara itu, suasana di ladang mulai terasa berbeda. Para pekerja melihat alat-alat baru mulai dipasang, traktor modern, dan rencana pembangunan gudang penyimpanan baru. Beberapa merasa senang karena ada perkembangan, tapi ada juga yang merasa khawatir akan perubahan besar. Suatu sore, Wawan berjalan ke tengah ladang. Ia melihat rumput hijau dan barisan tanaman selada yang rapih. Ia teringat saat pertama kali datang ke Taiwan, bekerja sebagai tukang kebun biasa. Perasaan haru campur cemas datang. "Apakah aku siap melepas sebagian dari apa yang aku punya?" gumam Wawan. Tiba-tiba ponselnya berdering. Itu dari kantor perusahaan Jepang. "Halo Pak Wawan, kami ingin mengundang Anda dan istri untuk datang ke Tokyo, berdiskusi langsung dengan manajemen kami. Kami percaya ini langkah awal yang baik." Suara pria di seberang terdengar ramah. Wawan membalas, "Baik, kami akan siapkan jadwal. Terima kasih." Setelah menutup telepon, Wawan menatap Ming Mei. "Kita harus ke Jepang." Ming Mei mengangguk. "Aku siap." Beberapa minggu kemudian, Wawan, Ming Mei, dan Bulastri berada di Tokyo. Kota yang sangat berbeda dari Taiwan maupun kampung halaman Wawan di Indonesia. Gedung-gedung tinggi menjulang, keramaian tak pernah henti, dan udara yang dingin menusuk tulang. Mereka bertemu dengan para pejabat perusahaan Jepang di sebuah ruang konferensi mewah. Presentasi bisnis, diskusi perjanjian, dan negosiasi panjang pun dimulai. Dalam satu sesi, seorang eksekutif senior berkata, "Kami percaya dengan pengalaman Bapak Wawan yang langsung mengelola ladang dan juga pengaruh Ibu Ming Mei dalam bisnis ini, kita bisa membuat kemitraan ini sukses. Namun,
Kami juga ingin transparansi penuh dalam pengelolaan keuangan dan produksi. Wawan mendengarkan dengan seksama. Ming Mei mencatat poin-poin penting. Namun, hati Wawan tetap waspada. Di malam harinya, saat kembali ke hotel, Ming Mei berbicara pada Wawan. "Bagaimana perasaanmu, Wan?" Wawan menghela napas. "Aku tahu ini kesempatan besar, tapi aku juga takut kalau nanti kita cuma jadi boneka dalam bisnis ini." Ming Mei menatap mata Wawan. "Kita harus kuat. Ini bukan cuma soal bisnis. Ini soal keluarga kita." Wawan mengangguk, tapi malam itu ia sulit tidur. Keesokan harinya, di meja makan hotel, mereka berbincang tentang masa depan. "Ming Mei, aku ingin kita tetap punya suara besar. Kalau terpaksa harus berpisah saham, aku ingin ada batasan. Kita jangan sampai kehilangan akar kita," kata Wawan. Ming Mei setuju. "Aku juga akan pastikan hal itu." Mereka sepakat untuk tetap memperjuangkan kendali atas bisnis mereka, meski harus berbagi keuntungan. Saat pesawat membawa mereka kembali ke Taiwan, Wawan menatap langit yang membentang luas. Ia tahu jalan di depan penuh tantangan. Tapi dengan Ming Mei dan Bu Lastri di sisinya, ia merasa lebih kuat. "Ini baru permulaan," kata Wawan pelan. Dan langkah besar itu mulai diambil, membuka babak baru dalam hidup dan bisnis mereka. Setelah pulang dari Jepang, suasana di rumah besar Ming Mei mulai berubah. Semangat baru mengalir di antara mereka, tapi juga ada kecemasan yang tersembunyi di balik senyum dan percakapan santai. Wawan dan Ming Mei tahu, menyeimbangkan impian dan kenyataan bukan perkara mudah. Di pagi hari yang cerah, Wawan membuka laptopnya di ruang kerja yang menghadap ke ladang selada. Sambil menyeruput kopi, ia memeriksa laporan terbaru tentang produksi dan ekspor. Angka-angka itu bagus, tapi ada tanda merah kecil di bagian pengeluaran. Wawan tahu, investasi dari Jepang mulai terasa di sana. "Mei, kita harus lebih hati-hati mengelola keuangan. Investasi memang membantu, tapi kalau pengeluaran nggak terkendali, kita bisa rugi," kata Wawan ketika Ming Mei masuk membawa dokumen. Ming Mei duduk, membuka dokumen serupa. "Aku sudah bicara dengan manajer keuangan. Mereka akan buat laporan lebih rinci tiap minggu. Aku juga mulai pelajari sistem keuangan kita." Wawan tersenyum bangga. "Bagus. Aku juga minta Bu Lastri lebih sering kontrol ladang. Aku nggak mau produksi turun gara-gara aku sibuk urus bisnis di kantor." Hari-hari berlalu, mereka makin sibuk. Ming Mei mulai aktif membantu Wawan, terutama dalam hal komunikasi dengan klien-klien asing dan mitra bisnis. Kadang ia ikut menemani Wawan ke ladang, belajar memahami setiap sudut tempat yang dulu hanya ia lihat sekilas. Suatu sore, saat mereka duduk di teras rumah, Ming Mei berkata, "Wawan, aku senang kamu bisa bahagiakan ibu kamu dan aku. Aku tahu, ini nggak mudah buat kamu, tapi aku percaya kita bisa jalani ini bersama." Wawan menggenggam tangan Ming Mei. "Terima kasih, Mei. Aku juga nggak bisa bayangin hidup tanpa kamu." Namun, tak lama kemudian, sebuah telepon masuk dari cabang ekspor yang diurus tim Jepang. "Ada masalah serius. Kami baru dapat laporan ada penundaan pengiriman barang ke beberapa klien utama." Mereka kecewa dan mulai ragu. Suara di telepon terdengar tegang. Wawan langsung bergegas ke kantor cabang, ditemani Ming Mei dan manajer ekspor. Mereka harus mencari tahu apa yang terjadi. Setelah penyelidikan singkat, diketahui ada kesalahan dalam jadwal pengiriman dan koordinasi di gudang baru yang dibangun sebagai bagian dari investasi Jepang. Peralatan belum sepenuhnya berfungsi optimal, dan beberapa pekerja belum terbiasa dengan prosedur baru. Wawan merasa berat. Ini tanggung jawab kita. Kita harus segera perbaiki. Ming Mei menambahkan, "Aku akan bantu koordinasi dengan klien, beri mereka penjelasan dan janji perbaikan." Beberapa hari berikutnya mereka bekerja ekstra keras. Ming Mei turun tangan langsung menghubungi para klien, menjelaskan situasi dan meyakinkan mereka bahwa pengiriman akan kembali lancar. Wawan bersama timnya memperbaiki sistem logistik, melatih pekerja, dan mengawasi operasional ladang serta gudang. Di tengah kesibukan itu, Bu Lastri sakit ringan. Wawan merasa khawatir, tapi Bu Lastri hanya meminta mereka untuk tetap fokus dan jaga kesehatan. "Kamu jangan sampai terlalu stres, Nak.
Semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Satu malam, setelah rapat panjang, Wawan dan Ming Mei duduk di ruang tamu. Mereka lelah, tapi ada rasa lega karena sudah ada kemajuan. Aku kadang takut semua. Ini terlalu berat untuk kita, kata Wawan Ming Mei, menggenggam tangan suaminya erat. Aku juga. Tapi kita sudah melewati banyak hal, kan? Ini cuma gelombang baru yang harus kita lalui. Wawan mengangguk. Aku janji akan berusaha lebih baik buat kita dan keluarga. Di sisi lain, anak-anak Ming Mei yang sudah menikah mulai menunjukkan perhatian. Mereka mendukung ibu dan Wawan, bahkan sesekali ikut berdiskusi tentang pengembangan usaha. Suatu sore, ketika Wawan sedang mengajar anak sulungnya cara mengelola keuangan, anak itu berkata, "Pak, aku ingin bantu meneruskan usaha ini suatu hari. Nanti, aku ingin jadi partner Bapak dan Ibu." Wawan tersenyum. "Bagus, Nak. Kita akan bimbing kamu sebaik mungkin." Hari-hari itu terasa berat, penuh tekanan dan tantangan, tapi juga penuh harapan dan rasa cinta. Wawan dan Ming Mei tahu, jalan yang mereka pilih bukan yang mudah, tapi mereka siap bertarung demi masa depan keluarga mereka. Dan di balik semua itu, mereka mulai merasakan benih-benih keberhasilan yang akan tumbuh suatu saat nanti. Seiring berjalannya waktu, suasana di rumah besar Ming Mei semakin hangat. Kehadiran Wawan dan ibunya membuat rumah yang sebelumnya terasa sepi, kini penuh dengan keceriaan dan canda tawa. Anak-anak Ming Mei yang sudah dewasa pun mulai lebih sering berkunjung, membawa anak-anak mereka, dan ikut menikmati suasana yang berbeda dari biasanya. Wawan mulai merasa semakin nyaman dengan peran barunya sebagai kepala operasional ladang dan perusahaan ekspor. Ia terbiasa mengatur produksi, menjaga kualitas sayur selada, dan memastikan proses pengiriman berjalan lancar. Tapi, seperti hidup pada umumnya, tidak selalu mulus. Suatu pagi, ketika Wawan dan Ming Mei sedang meninjau ladang selada, seorang manajer datang membawa kabar kurang menyenangkan. "Pak Wawan, ada laporan dari gudang ekspor. Beberapa kontainer tertahan di pelabuhan karena masalah dokumen. Beberapa klien mulai mengeluh," ujar manajer itu dengan wajah serius. Wawan mengernyitkan dahi. "Dokumen apa yang kurang?" Manajer menjelaskan bahwa ada beberapa kesalahan administratif yang menyebabkan bea cukai menahan barang. Kesalahan itu berasal dari staf baru yang belum terbiasa dengan prosedur ekspor yang rumit. Ming Mei yang mendengar kabar itu langsung ikut berbicara. "Kita harus segera perbaiki, jangan sampai pelanggan kecewa. Aku akan hubungi pihak bea cukai dan klien untuk minta waktu tambahan." Wawan mengangguk. "Aku juga akan panggil staf terkait dan berikan pelatihan ulang. Tidak boleh ada kesalahan seperti ini lagi." Hari-hari berikutnya menjadi sibuk. Wawan dan timnya bekerja keras memperbaiki sistem administrasi, melakukan pelatihan berulang kali agar staf benar-benar paham prosedur. Ming Mei juga turun tangan, menghubungi klien dan memastikan mereka tetap percaya pada perusahaan mereka. Di sela-sela kesibukan itu, Wawan menyempatkan diri mengunjungi ibunya di rumah sederhana mereka. Melihat ibu yang semakin sehat dan ceria, Wawan merasa lega. Ibu selalu menjadi sumber kekuatannya. "Pak, kami benar-benar beruntung memiliki Bapak. Orang yang tidak hanya pekerja keras, tapi juga peduli keluarga," ucap Ming Mei suatu hari saat mereka duduk di teras rumah. Wawan tersenyum. "Semua ini berkat dukungan ibu dan kamu, Mei. Aku nggak mungkin sampai di sini tanpa kalian. Namun, bukan hanya tantangan bisnis yang mereka hadapi." Suatu malam, ketika Wawan sedang mengerjakan laporan keuangan, ponselnya berdering. Nomor asing muncul di layar. "Halo, ini siapa?" tanya Wawan ragu. Suara di seberang berkata pelan, "Pak Wawan, saya dari kantor pajak. Kami ingin memberitahukan ada audit mendadak untuk perusahaan Ibu Ming Mei." Wawan terkejut. Audit pajak bisa menjadi masalah serius, terutama bila ada ketidaksesuaian administrasi. Kekhawatiran mulai menyelimuti pikirannya. Keesokan harinya, tim audit datang ke kantor. Mereka memeriksa semua dokumen keuangan dan administrasi dengan teliti. Wawan dan Ming Mei ikut mendampingi, berusaha memberikan penjelasan setiap pertanyaan.
Salah satu auditor mengangkat alis. Kami menemukan beberapa transaksi yang kurang jelas, terutama yang terkait ekspor ke Jepang. Ini harus segera diperbaiki agar tidak menjadi masalah hukum. Wawan dan Mingmei saling berpandangan. Mereka tahu harus bekerja ekstra keras untuk membersihkan nama perusahaan dan memastikan semua aturan dipatuhi. Mingmei berkata, "Kita harus buat sistem keuangan yang lebih transparan dan profesional. Aku akan minta bantuan konsultan keuangan." Wawan mengangguk setuju. "Setuju, Mei. Ini penting untuk kelangsungan usaha kita." Selain tekanan bisnis, keluarga mereka juga menghadapi tantangan lain. Anak sulung Mingmei yang awalnya ragu dengan hubungan ibu dan Wawan mulai memberi dukungan penuh setelah melihat perubahan nyata. "Pak Wawan, aku ingin belajar banyak dari Anda. Aku ingin ikut andil membangun bisnis ini," kata anak sulung. Itu saat mereka berbincang santai di ruang kerja. Wawan merasa senang dan bangga. "Bagus, Nak. Aku yakin dengan kerja keras dan niat baik, kita bisa membawa perusahaan ini ke tingkat yang lebih tinggi." Mingmei juga memperhatikan perubahan itu dengan penuh harap. Ia tahu, generasi muda adalah kunci masa depan perusahaan. Mereka. Di tengah segala kesibukan dan tantangan, Wawan dan Mingmei selalu menyempatkan waktu untuk berjalan-jalan di ladang, menikmati udara segar dan keindahan tanaman selada yang mereka rawat bersama. Momen-momen sederhana itu menjadi energi baru untuk melanjutkan perjuangan. Satu malam, saat duduk bersama di teras rumah, Mingmei menatap langit penuh bintang. "Aku bersyukur bisa bertemu kamu, Wawan. Kamu bukan hanya membuat hidupku lebih berarti, tapi juga mengajarkan aku arti keluarga dan cinta sejati." Wawan menggenggam tangan Mingmei. "Aku juga bersyukur, Mei. Kita sudah lalui banyak hal bersama. Aku percaya kita bisa melewati apapun ke depan." Mereka tersenyum, dan dalam keheningan malam itu, terasa sebuah harapan baru mulai tumbuh, menyiapkan jalan bagi masa depan yang lebih baik. Bukan hanya untuk mereka, tapi juga untuk keluarga besar yang kini mulai terbentuk dengan penuh cinta dan kebersamaan. Setelah melewati tantangan audit dan kesulitan administrasi, perusahaan sayur selada dan jasa ekspor kargo milik Mingmei mulai menunjukkan tanda-tanda kemajuan yang nyata. Wawan, yang kini semakin mantap mengelola bisnis tersebut, mampu membawa perubahan besar dari dalam. Sistem yang dibuat lebih terorganisir, komunikasi dengan para klien lancar, dan kualitas produk terus dijaga dengan ketat. Dalam beberapa bulan terakhir, mereka berhasil menambah beberapa kontrak baru dengan klien di Jepang dan Korea Selatan. Pengiriman sayur dan barang kargo berjalan lancar, dan omset perusahaan meningkat pesat. Karyawan pun semakin loyal karena merasa diperlakukan dengan adil dan lingkungan kerja yang nyaman. Namun, seiring bisnis yang semakin berkembang, tekanan baru mulai muncul. Suatu pagi, Mingmei sedang berada di ruang kerjanya yang besar, menerima telepon dari salah satu pengacara perusahaan. Suaranya serius dan tegas. "Bu Mingmei, kami baru menerima surat dari salah satu kompetitor yang menuduh perusahaan Anda melakukan pelanggaran paten pada teknologi pengemasan sayur. Ini berpotensi menjadi masalah hukum yang serius," jelas pengacara itu. Mingmei menutup telepon dengan napas panjang. Ia mengalihkan pandangannya ke arah jendela yang menghadap ladang selada yang tertata rapi. "Ini baru tantangan lagi," gumamnya pelan. Wawan yang kebetulan masuk membawa dokumen, melihat wajah Mingmei yang murung. "Ada apa, Mei? Kenapa kelihatan sedih?" Mingmei menatap Wawan. "Ada masalah hukum, Wawan. Kompetitor menuduh kita melanggar paten. Kalau ini benar, bisa-bisa perusahaan kita rugi besar." Wawan langsung berdiri tegap. "Kita harus hadapi ini dengan kepala dingin. Aku yakin kita punya bukti yang cukup untuk membela diri." Hari-hari berikutnya mereka bekerja sama dengan tim hukum dan konsultan paten untuk mengumpulkan semua data, dokumen, dan bukti yang diperlukan. Mingmei dan Wawan juga menggelar pertemuan dengan staf, meminta dukungan penuh agar tetap menjaga kualitas produk dan kejujuran dalam proses produksi. "Jangan sampai kita lengah. Bisnis ini adalah hasil kerja keras kita semua," kata Wawan tegas dalam rapat karyawan. Di saat yang sama, hubungan pribadi mereka mulai diuji oleh perbedaan budaya dan pandangan hidup. Mingmei,
yang sudah lama hidup mandiri dan penuh pengalaman, kadang merasa kesulitan memahami cara berpikir dan kebiasaan Wawan yang sederhana dan kerap mengutamakan keluarga. Sementara itu, Wawan juga berusaha keras menyesuaikan diri dengan lingkungan baru yang jauh berbeda dari rumah lamanya di Indonesia. Ia harus bisa membagi waktu antara pekerjaan yang menuntut dan menjaga keharmonisan dengan Mingmei serta ibunya. Suatu malam, setelah makan malam bersama di ruang makan mewah rumah Mingmei, percakapan mereka mulai meluas ke arah yang lebih serius. "Wawan, aku tahu kamu selalu ingin menjaga ibumu, tapi aku merasa kamu terlalu membebani dirimu sendiri," ujar Mingmei dengan lembut. Wawan menatap Mingmei. "Aku cuma ingin memastikan ibu bahagia di sini. Dia sudah banyak berkorban untuk aku." Mingmei mengangguk, "Aku paham, tapi kamu juga harus ingat aku di sini juga butuh kamu. Kita harus bisa saling mengerti, bukan cuma tentang keluarga masing-masing." Wawan menarik napas panjang. "Aku tahu, Mei. Kadang aku merasa bingung bagaimana membagi semuanya." Percakapan itu membuka pintu bagi keduanya untuk lebih terbuka dan jujur tentang perasaan dan harapan masing-masing. Meski tidak mudah, mereka sepakat untuk berusaha memperbaiki komunikasi agar hubungan tetap harmonis. Di tengah tantangan bisnis dan dinamika rumah tangga, muncul kabar baik yang menghangatkan hati mereka. Mingmei yang sedang hamil besar merasakan dukungan penuh dari Wawan dan ibunya. Mereka pun mulai mempersiapkan kelahiran anak pertama mereka dengan penuh sukacita. Namun, masalah hukum dengan kompetitor belum juga usai. Di pengadilan, persidangan berjalan ketat. Tim hukum mereka menunjukkan bukti-bukti valid yang membela perusahaan. Mingmei dan Wawan bahkan diundang untuk memberikan kesaksian langsung. Di satu kesempatan, Mingmei berdiri di hadapan hakim dengan penuh percaya diri. "Kami menjalankan usaha ini dengan penuh integritas dan transparansi. Tuduhan ini tidak berdasar dan hanya upaya untuk menjatuhkan bisnis kami." Wawan mendampingi, menambahkan, "Kami berkomitmen menjaga kualitas dan kejujuran dalam bisnis. Ini bukan hanya tentang keuntungan, tapi juga tentang nama baik dan kepercayaan pelanggan." Setelah serangkaian sidang yang melelahkan, hakim akhirnya memutuskan bahwa tidak ada pelanggaran paten yang dilakukan perusahaan mereka. Kompetitor diminta mencabut tuduhan dan bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin timbul akibat tuduhan yang tidak benar. Kemenangan ini menjadi titik balik penting bagi mereka. Perusahaan semakin dipercaya dan dikenal luas sebagai produsen sayur, selada, dan jasa ekspor yang handal. Namun, kemenangan itu juga membawa beban tanggung jawab yang lebih besar. Mingmei dan Wawan sadar mereka harus terus menjaga etika bisnis dan memperkuat fondasi perusahaan agar tidak mudah goyah. Di sisi lain, Mingmei merasa semakin jatuh cinta pada Wawan. Perbedaan usia dan latar belakang tidak lagi menjadi penghalang, tapi justru memperkaya hidup mereka. Suatu sore, mereka duduk bersama di teras rumah, mengamati anak-anak kecil yang bermain di halaman. Wawan tersenyum. "Aku bersyukur kita bisa melalui semuanya bersama." Mingmei menggenggam tangan Wawan erat, "Aku juga. Kita bukan hanya pasangan, tapi juga tim yang kuat." Langit sore berubah menjadi jingga lembut. Angin membawa aroma segar dari ladang selada yang menghampar luas. Semua tampak indah, penuh harapan, dan masa depan yang cerah. Mereka tahu perjalanan masih panjang, tapi dengan cinta, kerja keras, dan saling pengertian, mereka siap menaklukkan segala rintangan yang menghadang. Lalu, tantangan berikutnya muncul ketika pasar ekspor mulai berubah. Ada peraturan baru dari pemerintah Taiwan yang mengatur ketat pengiriman barang dari luar negeri. Ini membuat Wawan harus bekerja ekstra keras untuk menyesuaikan sistem logistik dan proses administrasi agar perusahaan tetap bisa bersaing. "Ini ujian lagi, Mei. Tapi aku yakin kita bisa atasi bersama," kata Wawan dengan tekad. Mingmei memberikan dukungan penuh. "Kamu jangan takut mengambil keputusan. Aku di belakangmu." Perjuangan mereka pun berlanjut. Wawan mulai mengembangkan jaringan bisnis ke negara-negara baru seperti Australia dan Kanada. Ia juga memperluas jenis sayur yang dihasilkan. Tidak hanya selada, tapi juga kangkung, bayam, dan beberapa sayur lokal lain yang diminati pasar internasional. Mingmei membantu dengan melakukan riset pasar
dan berkomunikasi dengan partner bisnis lama serta mencari peluang baru. Di tengah kesibukan, mereka tetap menjaga keharmonisan keluarga. Mingmei dan Wawan sering mengajak Nina jalan-jalan ke taman, dan tak lupa menyisihkan waktu untuk ibu Wawan yang sudah lanjut usia agar merasa diperhatikan dan tidak kesepian. Kehidupan yang dulu penuh perjuangan, kini mulai memberi hasil yang manis. Tapi mereka tahu, perjalanan ini belum selesai. Masih ada banyak tantangan di depan, terutama soal bagaimana mewariskan bisnis kepada anak-anak mereka nanti. Anak pertama mereka, Nina, meski masih kecil, sudah menunjukkan kecerdasan dan ketertarikan pada dunia tumbuhan. Mingmei dan Wawan berharap kelak Nina bisa meneruskan usaha keluarga dengan penuh kebanggaan. Suatu sore, Mingmei duduk bersama Wawan di ruang kerja, menatap dokumen perencanaan bisnis dan strategi jangka panjang yang mereka susun bersama. Kita sudah berjalan jauh, Wawan. Tapi aku ingin kita tetap rendah hati dan terus belajar, kata Mingmei. Wawan mengangguk. Aku setuju. Ini bukan soal cepat kaya, tapi soal membangun sesuatu yang bermanfaat dan lestari. Mereka pun berjanji akan terus bersatu, saling menguatkan, dan menjaga cinta serta komitmen mereka agar keluarga dan bisnis bisa terus berkembang.